Gimana kabarnya hari ini? Ini kayaknya kedengeran kurang semangat gak sih? Kalian kurang semangat deh. Kurang semangat deh. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Sodi Ngeratan. Ini adik-adik yang di rumah kira-kira lupa nggak ya sama kakak-kakak yang ada di sini? Apa kita kenalan lagi? Apa kenalan lagi? Kenalan lagi aja yuk. Di sini bersama dengan aku, Kak Kesya, Kafe. dan ada kakak-kakak musik kita di sini, ada Kak Aji dan ada Kak Yosa. Yeay. Adik-adik gimana nih perasaannya hari ini? Gembira atau sedih? Gembira. Masa hari Minggu sedih toh? Harusnya Mau gembira ketemu ya. kakak-kakak yang di sini kok sedih toh? Mau ibadah, mau sekolah Mau minggu. sekolah Minggu masa sedih? Kita hari ini mau sekolah Minggu, mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi sebelum kita mau lanjut seneng-seneng di sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa sayang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Saat ini kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Gimana adik-adik yang di rumah kabarnya? Ini lagi pada ujian nggak sih? Habis ujian Habis kayaknya ya. minggu-minggu habis ujian Iya. ya? Kira-kira gimana nih adik-adik yang di rumah? Gimana nih Hasil hasilnya? ujiannya? Apakah Gimana? cukup memuaskan? Iya. Gimana atau kurang ujiannya ya? memuaskan? Dan waktu proses ujiannya gimana gitu? Online kan ya? Oh iya, dari rumah ya? Iya. Nah itu yang ngerjain adik-adik atau orang tuanya gitu ya? Itu gimana Iya. ya itu ya? Tapi ya gimana pun keadaannya kita masih tetap harus seperti ini karena ya masih ada virus yang Masih ada pandemi ya? ya yang menghalangi kita buat ketemu. Semoga kita bisa cepat ketemu secara offline sama adik-adik semuanya. Bisa lihat langsung. Ya
Untuk selanjutnya mari kita pujikan hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang itu kan artinya kita harus selalu gembira ya, harus selalu bersuka cita. Harus selalu bersuka cita, nggak boleh marah-marah ya, kita nggak boleh marah-marah. Ini udah cukup panas apa belum sih? Ini kita badannya di sini udah agak pemanasan ya. Udah pemanasan ya. Kita sebelum masuki firman, kita mau muji Tuhan lagi. Mungkin adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita mau pujikan Jangan Lelah. Tuhan. Duh, ambil nafas ini. Capek ya? Agak capek ya. Iya. Adik-adik yang di rumah udah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Sudah apa belum nih? Sudah ya. Kita adik-adik di rumah boleh silahkan duduk kembali. Tadi kan habis berdiri, habis pemanasan ya tadi, habis capek-capek. Pada sekolah minggu hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Winda. Shalom adik-adik, ya hari ini ketemu lagi dengan Mbak Winda ya.
Hari ini Mbak Winda bertugas untuk membawakan firman. Sebelum kita mulai mendengarkan firman hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk Mbak Winda pimpin. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Mbak Winda akan membawakan firman Tuhan dengan tema bersukacitalah. Nah, sebelumnya di sini Mbak Winda bawa sesuatu. Ya, Mbak Winda bawa sesuatu nih. Nah, adik-adik di sini ada beberapa gambar ya. Oh, ada beberapa gambar. Siapa yang bisa tebak? Ini artinya apa yo? Gambar apa? Ayo, ya benar, ini gambar orang yang tersenyum. Kalau orang tersenyum biasanya lagi apa ya? Iya, lagi seneng, baru bahagia. Sekarang ini ada gambar lagi yang kedua. Gambar apa ini? Muka yang sedang cemberut. Ya, ini gambar muka cemberut, sedang sedih biasanya ya. Terus Mbak Winda bawa gambar lagi. Ini gambar yang ketiga. Nah, ini apa yuk? Ada yang bisa tebak? Iya, ini gambar muka orang tersenyum. Ada love-love-nya. Nah, ya, ini senyum dan penuh kasih. Nah, yang terakhir, kok beda sendiri ya ini ya. Yang tadi warnanya kuning, ini warnanya merah. Mukanya melotot. Ini kira-kira gambar orang apa ini? Iya, muka yang sedang marah. Nah, sekarang Mbak Winda mau cerita tentang seseorang yang suka marah. Ya. Nah, adik-adik, di sini Mbak Winda mau cerita, ada seorang putri, namanya Putri Margaret. Putri Margaret ini adalah seorang pemarah. Tiap hari dia suka marah-marah, marah-marah ke pelayannya, marah-marah ke bapaknya, ke ibunya. Nah, misalkan dia dibikinin makan, makanannya keasinan, dia langsung marah. Nah, terus misal lagi dia pingin minum coklat, coklatnya kepanasan, dia juga marah. Pokoknya setiap hari Putri Margaret ini marah-marah terus ya. Hingga pada suatu hari, nah Putri Margaret ini kebetulan punya kebun yang sangat luas. Dia suka melihat bunga-bunga. Nah, pada suatu hari ini salah satu bunga kesayangannya itu patah. Bunganya patah. Wah, di sini Putri Margaret langsung manggil tukang kebunnya. Tukang kebunnya namanya Pak Bun. Pak Bun, ini kenapa bunga kesayanganku patah? Ini pasti kamu. Wah, dia marah-marah ke Pak Bun. Pak Bunnya sudah minta maaf. Iya, mohon maaf Putri. Ini tadi saya salah memotong. Wah, Putri Margaret tetap marah pokoknya. Putri Margaret marah sampai keesokan harinya dia pokoknya masih marah. Nah, padahal Pak Bun ini ternyata sedang sakit. Jadi beliaunya pulang ke kampung karena badannya ndak enak. Putri Margaret sampai pagi itu masih marah-marah nyari Pak Bun. Di mana Pak Bun yang kemarin motong bunga kesayanganku sampai patah?
Setelah diberitahu ternyata Pak Bun pulang kampung, Putri Marget tambah marah. Lah ini nanti siapa yang akan merawat kebunku? Ternyata di situ sudah ada tukang kebun yang menggantikan Pak Bun tadi. Nah, namanya Noel. Tukang kebun ini kulitnya gelap, orangnya tinggi. Nah, dia pandai sekali berkebun. Dia bisa membentuk pohon-pohon ini jadi bentuk dinosaurus, jadi bentuk apalagi ya adik-adik ya, biasanya ya bentuk love. Nah, di situ Noel ini tahu, diceritain sama pelayan-pelayan kalau yang punya kebun ini Putri Marget suka marah. Nah, pada suatu hari ketika Putri Marget ke kebun, dia bertemu dengan Noel. Nah, di situ Putri Marget marah-marah dengan pelayan yang lain. Mendengar itu, terus Noel mendatangi Putri Marget dan mengatakan, "Tuan Putri, mohon maaf. Nah, kalau Tuan Putri marah-marah, nanti bisa gampang sakit ya, orang lain yang mendengar nggak enak. Gimana kalau setiap Tuan Putri marah, Tuan Putri mencabuti rumput yang ada di kebun supaya marahnya itu hilang." Lalu Putri Marget mencoba, apa iya benar katanya si Noel, kalau aku pas marah aku cabutin rumput, nanti lama-lama marahku hilang. Ternyata dilakukan, setiap kali mau marah dia nyabutin rumput. Pokoknya marahnya dialihkan, dia harus bekerja mencabutin rumput sampai tangannya kasar, sampai tangannya kadang kena duri. Tapi lama-kelamaan, karena Putri Marget kalau marah nyabutin rumput, lama-lama dia menjadi orang yang tidak pemarah. Setiap kali mau marah, lupa dia harus nyabutin rumput. Nah, akhirnya dan sampai pelayan-pelayannya berpikir, oh sekarang Putri Marget ternyata sudah tidak pemarah lagi. Nah, dia sudah menjadi orang yang lebih baik. Nah, sampai pada suatu hari Putri Marget mencari Noel di kebun. Ternyata Noelnya sudah kembali karena Pak Bun yang digantikannya sudah sembuh. Cuman semenjak itu Putri Marget sudah menjadi putri yang baik. Dia tidak suka marah-marah. Nah, suatu hari Putri Marget ini kemudian diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke pesta. Di pesta itu, dia ternyata ketemu dengan Noel tadi. Yang awalnya dikiranya tadi tukang kebunnya, ternyata Noel ini adalah seorang pangeran. Terus dia bertanya, "Noel, kenapa kamu kok nyamar jadi tukang kebunku?" Ternyata Noel ini sudah sering mendengarkan kabar kalau Putri Marget ini orang yang pemarah. Noel ini ingin merubah Putri Marget menjadi orang yang baik. Jadi di sini Noel berhasil mengubah Putri Marget dari putri yang pemarah jadi putri yang lebih baik, yang tidak pemarah. Nah, itu cerita yang bisa Mbak Winda sampaikan tentang dongeng Putri Pemarah. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Winda tanya, adik-adik di rumah ada yang pemarah nggak ya? Ayo, siapa di sini yang suka marah-marah? Nggak ada ya. Semua anak-anak Tuhan di sini baik ya, nggak pernah marah-marah ya, selalu bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita adik-adik? Karena Tuhan Yesus
senantiasa menginginkan kita menjadi anak yang bersukacita. Karena dengan bersukacita kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita juga turut bersukacita. Kalau kita senang, orang-orang di sekitar kita, ibu, bapak, adik, kakak kita juga ikut senang. Nah, sekarang di sini, nah kan ada 4 gambar tadi ya adik-adik. Jadi ini ada 2 tim loh ya ternyata. Yang pertama ini tim senyum sama tim yang penuh kasih. Nah, senyum sama penuh kasih di sini. Nah, yang kedua ada tim cemberut sama tim marah. Nah, ini adik-adik ayo mau pilih yang mana? Jadi tim yang ini apa yang ini? Iya, pasti semuanya pilihnya tim yang senyum sama tim yang penuh kasih nih ya. Ya, karena Tuhan Yesus senantiasa ingin kita anak-anaknya senantiasa bersukacita. Nah, itu adik-adik firman yang bisa Mbak Winda bawakan hari ini. Jangan lupa senantiasa bersukacita. Oke, sebelum lanjut kita mau berdoa dulu ya. Yuk Mbak Winda hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita. Ajarkan kami untuk senantiasa menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi adik-adik gimana tadi firmannya? Gimana hayo Dengerin ceritanya apa enggak hayo tadi firmannya? Apa jangan-jangan lupa? Atau jangan-jangan lupa, masa baru aja tadi aja udah loh. lupa. Apa tadi Kak Alvin, tentang apa firmannya? Tadi ceritanya tuh tentang kita tuh nggak boleh marah-marah. Harus selalu bahagia ya. Kita harus riang gembira, Gak boleh bersukacita gampang ya. marah-marah gitu. Selanjutnya kita mau persembahan. Jadi persembahannya itu nanti adik-adik bisa kasih ke orang tua, lalu orang tua bisa membawa persembahannya ke gereja. Sambil kita mau menyanyikan lagu Taburlah. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Digoyahkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Duh, Kak Ave ini nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa Kita ya. udah ada di penghujung acara Cepet sekolah banget. minggu online pada hari ini. Kita udah harus berpisah sama adik-adik yang di rumah. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Doa saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah membimbing sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, terima kasih telah memberikan firman yang indah yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang selalu bahagia dalam melakukan apapun yang kami perbuat ya Tuhan. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya, untuk penutup acara setelah minggu hari ini, kita mau pujikan Yesus kekasih jiwaku.
angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Kau angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.